program pengimbasan IKM Sekolah Penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SMP Tahasus Al-Quran 1 dan SMP Tahasus Al-Quran 2 yang sudah mempersiapkan kegiatan ini, di mana untuk kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari apa yang tindak lanjut dari program dinas, di mana untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo memprogramkan bahwa sekolah-sekolah yang ada di sekitar sekolah penggerak itu mendapatkan pengimbasan atau mendapatkan praktik baiknya dari SMP Sekolah Penggerak. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk sekolah untuk wilayah 4 kita di sini ada 2 sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini tentunya merupakan program di mana program bisa terlaksana sekolah penggerak karena hasil dari tes waktu itu tes kepala sekolah penggerak. Nah, dan selanjutnya karena kita ini hari ini nanti mendapatkan pengimbasan dari sekolah penggerak, tentunya sekolah-sekolah kita yang belum sekolah penggerak nantinya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak. Kemudian khususnya kepada SMP Tahasus Al-Quran 1 dan Al-Quran 2 kami ucapkan selamat, sudah melaksanakan, sudah berjalan untuk kegiatan sekolah penggerak, dan monggo nanti dengan pengimbasan ini mudah-mudahan dari sekolah yang lain bisa mengikuti dan bisa melaksanakan walaupun sebagian kecil terlebih dahulu, karena tentunya kita tidak bisa langsung untuk mengikuti keseluruhan karena dari keadaan masing-masing. Itu Bapak Ibu dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Takasus Al-Quran Kalibeber dan SMP Takasus Al-Quran 2 Kalibeber. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Musnafil SAG, yang nanti kita ikuti bersama-sama Bapak Ibu, yaitu optimalisasi komunitas belajar, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Abdul Bar SAG dari SMP Takasus Al-Quran 2. Waktu sepenuhnya pada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah 4 Kecamatan Moso Tengah, Garut, dan Sejajar, Ibu Khalifah selaku Ketua MKKS wilayah 4, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan, monggo Pak Gustriono, ini juga pakarnya penggerak, ya, pengajar praktik. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan program pengimbasan IKM Sekolah Penggerak Angkatan ketiga di wilayah Suprayo 4 ini. Mudah-mudahan walaupun sekilas nanti ada manfaatnya. Sholawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita senantiasa mengharapkan atas syafaatnya. Mudah-mudahan di umur kiamat nanti kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Ibu Bapak semuanya yang kami hormati, jadi sekolah penggerak ini nanti setelah ditetapkan, ya, jadi kami setelah ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak
di tahun 2022 kemarin itu baru diadakan pelatihan. Jadi setelah mendapatkan surat keputusan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, itu kami harus membentuk namanya komite pembelajaran. Nah, setelah terbentuk komite pembelajaran itu sekitar bulan Juni, ya, bulan Juni kita membentuk komite pembelajaran yang terdiri dari satu pengawas. Waktu itu kita pengawasnya Bapak Sarsono, SPD MM, kemudian kepala sekolah dan satu orang guru kelas 7 dan satu guru kelas 8. Kemudian pelaksanaan pelatihan komite pembelajaran itu dilaksanakan di bulan Juli, ya, di bulan Juli. Nah, setelah pelaksanaan pelatihan komite pembelajaran itu yang kami ikuti sebanyak 83 JP secara daring, ya, itu kemudian kami harus mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru di sekolah kami. Maka waktu itu kita tidak lanjuti dengan kegiatan IHT, in-house training, ya. Nah, sebetulnya waktu itu juga kami sempat bingung. Karena apa? Karena kalau sekolah penggerak itu ada bos kinerja. Bos kinerja itu sebetulnya sudah turun di rekening kami itu sekitar bulan Juli, ya. Tetapi baru boleh dipergunakan itu kemarin, Pak, ya. Jadi 1 minggu yang lalu baru saja boleh dipergunakan sebagai, sehingga kemarin ada beberapa agenda yang kegiatan-kegiatannya itu kemudian kami sempat bingung mau dilaksanakan atau tidak, karena waktu itu juga penggunaan dana tersebut harus dilakukan dengan tidak boleh tunai, ya, non tunai. Sehingga nanti di bulan November ini akan banyak sekali beberapa kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya adalah banyak dananya. Nah, kemudian setelah kita mengikuti komite pembelajaran itu, kita mengadakan IHT itu di akhir bulan Juli, ya, Agustus. Nah, sehingga baru saat ini berarti kita sudah melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak ini dari bulan Agustus, September, dan ini Oktober. Nah, perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa kami itu adalah pelaksana program sekolah penggerak. Jadi calon sekolah penggerak. Jadi masih calon. Jadi belum sekolah penggerak, masih calon sekolah penggerak. Yang itu nanti akan didampingi oleh fasilitator selama 3 tahun. Baru nanti kalau setelah 3 tahun kok kami dinyatakan lulus, oh berarti setelah itu disebut bahwa kami adalah termasuk sekolah penggerak. Salah satu kriterianya biar nanti bisa masuk dalam kategori sekolah penggerak, bahwa nilai raport pendidikan dari tahun pertama ini, kedua dan ketiga harus naik, ya, harus naik. Kalau misalkan tidak naik, ya mungkin tidak lulus, gitu kan. Nah, tapi terlepas dari itu, monggo Bu Nanti sudah melalui, ya. Nah, sehingga dan sebetulnya di apa-apa materi yang sudah kami pelajari ini sebetulnya sudah banyak dipelajari di guru penggerak. Jadi kalau misalkan kok sekolah Bapak Ibu banyak guru penggeraknya, apalagi di tempatnya Bu Tanti itu ada 17, itu malah kan lebih bagus, Pak. Karena 17 guru bisa menggerakkan rekan-rekannya. Sementara kalau calon sekolah penggerak ini kan kemarin kan hanya kepala sekolahnya, ya, dan kepala sekolahnya berarti kan harus menggerakkan sejumlah guru yang ada di sini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekedar ini berbagi saja apa yang sudah kita ketahui, barangkali nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ini kemarin saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Herman, ya, sebagai korwas pengawas ketika RKKS di SMP 2 Wonosobo, ya, diharapkan bisa mengimbaskan. Nah, saya melihat dari situ
yang barangkali nanti bermanfaat untuk kita semuanya berkaitan dengan optimalisasi komunitas belajar. Karena tugas kami setelah selesai melaksanakan kegiatan komite pembelajaran, yaitu membentuk komunitas belajar untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan sekolah penggerak. Jadi ini nanti saya bagian ini yang gampang dan ini juga nanti mungkin barangkali bisa direalisasikan di sekolah Bapak Ibu. Sebetulnya komunitas belajar ini tidak jauh berbeda dengan musyawarah guru mata pelajaran. Jadi dulu kami juga sebetulnya sudah ada musyawarah guru mata pelajaran per rumpun. Jadi karena di sini ada beberapa guru, misalkan guru PAI itu ada 4 ataupun 5, kemudian kita MDK, kemudian guru PKN ada 4 juga kita MDK. Jadi kita ada beberapa musyawarah guru mata pelajaran serumpun dan ini ternyata hampir sama dengan komunitas belajar. Nah, sebetulnya apa sih komunitas belajar itu? Gitu ya. Komunitas belajar ini adalah merupakan sekelompok GPK yang belajar bersama. Ya. Jadi kita bersama-sama dengan guru ini melakukan kegiatan belajar bersama. Kaitannya dengan platform Merdeka Mengajar katakanlah begitu. Karena guru-guru di sini itu jamnya banyak. Ketika misalkan yang bersangkutan itu dalam satu hari mengajar sampai minimal 6, 7 bahkan 8 jam, itu jarang sekali punya kesempatan untuk bisa belajar platform Merdeka Mengajar ataupun TNM. Ini berbeda sekali dengan sekolah-sekolah yang katakanlah misalkan jenjang masa kundurnya. Jadi setelah selesai KBR kemudian jam pulangnya itu ada jeda waktu, mungkin kan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Bapak Ibu gurunya untuk bisa belajar. Tapi untuk di sekolah kami agak sedikit kesulitan, maka ini adalah kita mengadakan belajar bersama, ya, bekerja sama, berkolaborasi secara terjadwal. Jadi dengan adanya ini maka kami setiap hari Selasa sepulang sekolah dari jam 2 sampai jam 4 kita melaksanakan kegiatan belajar bersama, ya. Dan ini juga berkelanjutan. Jadi setiap hari Selasa sepulang sekolah kami selalu belajar bersama dengan tujuan yang jelas. Jadi ketika kita belajar itu nanti tujuannya jelas. Nanti apa yang akan kita laksanakan, apa yang sudah kita laksanakan, kemudian kita realisasikan bersama. Kemudian untuk meningkatkan pembelajaran sehingga berdampak pada murid. Jadi intinya nanti bahwa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu semuanya harus berdampak pada well-being lah. Jadi tujuan proses pembelajaran itu kan intinya bagaimana agar siswa itu merasa bahagia. Nah, kemudian komunitas belajar ini yang pertama adalah fokus pada pembelajaran murid. Ya, fokus pada pembelajaran murid, kemudian membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Jadi antara satu guru dengan guru yang lain itu saling komitmen untuk bisa berkolaborasi, bekerjasama, ya, sehingga nanti bisa komitmen bersama. Kemudian berorientasi pada hasil belajar murid. Nah, di dalam siklus belajar dalam komunitas belajar, ini yang pertama adalah refleksi awal. Jadi di dalam kegiatan refleksi awal ini, ya, guru berdiskusi mengenai analisis hasil belajar murid yang bersumber dari beragam data murid pada mata pelajaran ataupun kelas tersebut, seperti hasil asesmen, ya, kemudian hasil penilaian pembelajaran ataupun data lain yang relevan berdasarkan hasil diskusi ini. Maka kemudian guru melakukan refleksi dan menentukan agenda ataupun topik prioritas yang ingin didiskusikan di dalam komunitas belajarnya. Mereka juga menentukan tujuan dan target belajar yang dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran murid.
Jadi pada awal mulanya kita mengadakan sebuah pertemuan di ruangan ini, ya, kemudian kita membagi komunitas-komunitas belajar. Ada 14 komunitas belajar, dari komunitas belajar PAI, komunitas belajar PKN, komunitas belajar IPA, sampai pada komunitas belajar materi ketahasusan. Nah, setelah kita mengadakan refleksi, maka kemudian kita melakukan sebuah kegiatan, yaitu perencanaan. Ya. Nah, pada tahap ini guru dapat berkolaborasi mengembangkan perencanaan pembelajaran ataupun mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada sebelum digunakan di kelas masing-masing ataupun di kelas guru model. Nah, 4 pertanyaan kunci dapat digunakan guru ketika diskusi dalam perencanaan ini. Ya. Yang pertama adalah apakah hal yang ingin dicapai oleh murid. Ya. Yang kemudian adalah bagaimana kita mengetahui bahwa murid sudah mencapai hal tersebut. Kemudian yang ketiga, jika murid belum mencapai tujuan pembelajaran, apa yang nanti akan kita lakukan. Dan jika murid sudah mencapai tujuan pembelajaran, pengayaan apa yang harus kita lakukan. Namun keempat pertanyaan ini tidak harus digunakan semua pada sesi belajar di komunitas tersebut. Nah, untuk dari kami kebetulan karena baru berjalan 2 bulan, baru tahap ini, ya. Setelah tadi refleksi, perencanaan, kemudian juga implementasi. Ya, sekarang kita dalam mengimplementasikan. Jadi di awal bulan September kemarin kita bersama dengan guru merefleksikan apa sih kekurangan-kekurangan yang ada pada peserta didik itu, ataupun apa sih kekurangan-kekurangan kita. Jadi hampir sama dengan kegiatan refleksi, ya, hampir sama dengan kegiatan refleksi. Nah, setelah Bapak Ibu guru semuanya mencari titik kelemahan-kelemahan, kemudian kan merencanakan. Nah, setelah merencanakan, ketika misalkan masalahnya ini, kemudian rencananya adalah ini, kemudian sekarang dalam tahap implementasi. Di mana di dalam implementasi ini, setelah kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran, para guru mempraktikkan perencanaan pembelajaran tadi di kelasnya masing-masing, gitu, ya, di kelasnya masing-masing. Dan saat memfasilitasi pembelajaran murid, guru melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Nah, implementasi pembelajaran dapat juga dilakukan pada salah satu kelas guru model. Namun untuk kami kemarin belum ada pembelajaran guru modelnya. Jadi semuanya masih pada guru kelasnya masing-masing, guru maper masing-masing. Nah, guru lainnya melakukan observasi proses pembelajaran di kelas tersebut dengan fokus yang telah disepakati. Jadi kemarin kita merencanakan dalam implementasi ini, misalkan adalah satu guru IPA, ya, nanti satu guru sedang mengajar, kemudian guru-guru yang lain itu ikut di dalamnya, kemudian nanti bisa memberikan masukan-masukan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan di kegiatan selanjutnya, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi untuk komunitas belajar ini insya Allah akan kami laksanakan di awal bulan November. Jadi evaluasi ini setelah dilaksanakan di dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, setelah implementasi pembelajaran di kelas masing-masing ataupun di kelas guru model, para guru kembali ke komunitas belajar untuk mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang berjalan kurang efektif untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Nah, persepsi dilakukan pada capaian-capaian yang dilakukan efektif yang sudah dilakukan oleh anggota komunitas. Jadi kami sedang dalam tahap kemarin diimplementasi. Untuk evaluasinya ini insya Allah akan kita laksanakan di awal bulan November. Nah, langkah-langkah bagaimana menyusun komunitas belajar itu yang sudah kita lakukan, yaitu yang pertama adalah membentuk tim kecil. Tadi itu komunitas belajar PAI ada 3 ataupun 4 guru mata pelajaran. Kemudian komunitas belajar PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya.
warga komunitas belajar. Kemudian telah data hasil belajar kulit, kemudian melakukan sosialisasi dalam penguatan tentang pentingnya komunitas belajar pada seluruh warga sekolah, membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilai, memasukkan jam efektif dulu di sekolah. Nah, ini ya, selain di hari Selasa, ada hari-hari RGAP, hari-hari RGAP yang harus diikuti di kabupaten. Oleh karena itu kami menekankan pada komunitas belajar itu untuk menekankan kegiatan jam efektifnya ini ya di saat KPI, jadi di saat RGAP. Jadi kita misalkan KPI itu kan RGAP hari Sabtu, maka yang KPI itu nanti hari Sabtu bisa mengoptimalkan kegiatan komunitas belajar ini. Kemudian misalkan IPS di hari Rabu, ya kan di hari Rabu karena jamnya banyak yang kosong, maka kemudian melaksanakan komunitas belajarnya di hari Rabu. Kemudian merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik dan menciptakan tempat belajar yang ramah guru, ini juga masih dalam proses. Kemudian sekarang proses ketika kita sedang melakukan kegiatan, ini kan dari refleksi tadi, ya, kemudian ini sudah berkelompok ya di ruang ini, dari refleksi kemudian merencanakan. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, bisa kami berbagi berkaitan yang sudah kami laksanakan. Jadi perlu kami sampaikan tadi, sebetulnya kami ini adalah sebagai pelaksana program sekolah penggerak yang apabila di dalam 3 tahun ke depan kami berhasil, ya, karena itu kami juga mohon doa restunya dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti kami betul-betul bisa menjalankan program ini dengan baik sehingga nanti bisa berhasil, sehingga bisa masuk dalam kategori sekolah penggerak. Dan ini juga nanti waktunya adalah 3 tahun ya, dan ini baru berjalan 3 bulan. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kali nanti kami juga minta masukan ya. Kita juga ada refleksi, nanti mohon kami share di grup LKKS wilayah. Atau mungkin dari apa yang tadi saya sampaikan ada hal-hal yang perlu disampaikan ataupun mungkin masukan dari Bapak Ibu kami minta. Terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan tadi, ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam kalau ini adalah pendidikan sekolah penggerak, pendidikan sekolah penggerak untuk yang nantinya setelah 3 tahun akan mendapat julukan sebagai sekolah penggerak. Kemudian tadi satu khususnya dari awal coba dinaikkan. Ini ada refleksi awal, perencanaan, implementasi, evaluasi. Nah, siklus belajar dalam komunitas belajar ini kalau kami perhatikan tadi itu kan untuk sekolah-sekolah yang betulan. Kalau SMP atas ini kan sekolah besar, jadi tadi pembentukan komunitasnya masing-masing mapel, masing-masing mapel. Nah, dalam petunjuk di sekolah di program meninggalkannya di program calon sekolah penggerak itu ada petunjuk untuk sekolah kecil, misalnya sekolah maksudnya di sini sekolah yang hanya ada guru masing-masing itu hanya
maaf ya, sekolah penggerak ya Pak ya. Tidak otomatis langsung dinyatakan sebagai sekolah penggerak. Oke, dari calon sekolah penggerak dan harus melaksanakan program dulu, kegiatan dulu selama 3 tahun berjalan nantinya. Tapi saya kan begitu langsung dengan lulus sebuah seleksi, kemudian dapat SK, saya ya sudah sekolah itu ditetapkan sebagai sekolah penggerak, bukan calon sekolah penggerak. Terus gini Pak Takin, setelah nanti menempuh 3 tahun dan dinyatakan lulus, tapi jadilah sekolah ini menganggap sekolah penggerak. Oke. Kemudian setelah itu, karena tidak sekolah penggerak, menurut yang dengan terima informasi dari sana, itu kegiatannya masih melanjutkan kegiatan yang di calon sekolah penggerak itu, dengan barangkali apa namanya ada penambahan dana seperti dana yang sudah diterima di kegiatan calon sekolah penggerak itu. Terima kasih informasinya ternyata seperti itu, bukan secara otomatis langsung dengan menerima SK sekolah jangan langsung ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Yang ingin saya tanyakan ini satu tadi, sebenarnya apa sih perbedaan secara garis besar saja? Sebenarnya apa sih perbedaan secara garis besar antara sekolah penggerak dengan sekolah bukan penggerak? Selain perbedaan adanya data tadi, ya sekolah dia ada data apa tadi? Tapi ketika terkait dengan kegiatannya Pak, apa sih membedakan? Secara garis besar saja Pak ini antara sekolah penggerak dengan calon sekolah penggerak dengan sekolah bukan. Pak Lusriono, ini pertanyaannya yang juga membuat fisik ya. Oh, itu malah nanti akan disampaikan oleh Pak Abdul Bar. Jadi mari kita akan berbagi dengan Pak Abdul Bar. Nanti saya akan menyampaikan ini ya tentang komunitas pelajaran. Jadi yang perbedaannya kalau ya tadi itu Pak, kalau calon pelaksana itu dapat boskin, kalau yang tidak. Tapi karena nanti akan disampaikan oleh Pak Abdul Bar, nanti biar nanti pertanyaan dari Pak Gus nanti juga oleh Pak Gus. Pertanyaan cukup Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Mudah-mudahan sepintas ini ya, sekilas ilmu ini paling tidak juga sudah bisa memberikan sebuah pemanfaatan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya minta maaf saya. Terima kasih Pak Takin atas waktu yang diberikan kepada kami. Dari informasi tadi, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami. Yang misalkan ini Pak Takin, seandainya tadi kan kondisi yang disampaikan oleh Pak Takin kan karena sekolahnya gurunya banyak, maka bisa ada komunitas apa tadi ya, komunitas belajar. Dan kalau seandainya yang gurunya itu guru mapelnya satu solusinya bagaimana ya Pak Takin? Ya kan? Oh sudah ya? Oh barangkali saya yang tidak mendengar gitu ya. Oh ya, terima kasih Pak Takin atas. Terima kasih Pak Takin, belum dari Pak Ali. Yang saya tanyakan kemarin kan Pak Takin itu istilahnya diciklat dari pusat mengenai sekolah penggerak. Nah sementara ini sekolah Pak Takin masih calon. Kalau nanti kita ke 3 tahun ke depan itu sudah menjadi sekolah penggerak. Terima kasih. Nah itu apakah kemarin dijelaskan kalau ada perubahan kebijakan Pak? Permasalahannya tiap menteri itu punya kebijakan sendiri. Apa Pak Menteri bisa menjamin bahwa program ini diikuti oleh nanti menteri yang akan datang? Permasalahannya
menurut jadwal tanggal 20 Oktober presidennya ganti, menterinya ganti. Ini kan lagi 1 tahun, kurang 2 tahun. Terima kasih. Sekolah berdadi. Terima kasih Pak. Yang pertama dari Pak Ali tadi hampir sama dengan Bu Al, ya, jadi memaksimalkan guru seruput. Ya seruput ya. Jadi kayak agama mungkin kalau PKN cocok. Kan komunitas belajar paling tidak kan 2 Pak. 2 gitu. Jadi sehingga kalau PKN masuk gitu kan. Kemudian untuk IPS mungkin IPS juga masuk di PAI kan sama sosialnya. Kemudian yang matematika IPA itu juga perangkatnya juga masuk. Kemudian Pak Ali. Nah ini yang dari Pak Warno ini kemarin sih hanya disampaikan sing penting saya ini yo dilaksanakan. Jadi saya ini dilaksanakan. Bu, besok pulang lagi kan. Oke, mana ini Pak Warno ini? Oke, monggo Pak dulu. Berkaitan dengan sekolah penggerak, kami mau tanya, tentunya sekolah penggerak itu ada semacam target, Pak. Jadi kalau sekolah penggerak itu sudah berjalan, di samping ada kegiatan siklus refleksi perencanaan implementasi evaluasi. Nah, kemudian yang sekolah tidak penggerak tentunya juga mungkin hanya lain nama atau warnanya, tetapi pernah melaksanakan misalnya sekolah melalui guru masing-masing itu juga pernah menyampaikan apakah anak-anak dengan materi belajar ini sudah paham dan sebagainya. Adalah beberapa pertanyaan memantik yang dulu namanya bukan diagnostik atau apa, tetapi yang saya tanyakan perbedaan akhir pada sekolah penggerak dengan sekolah non penggerak itu pada tahapan seperti apa? Baik itu dari kualitas pembelajarannya atau hasil evaluasi maupun proses pembelajaran yang dilakukan melalui bimbingan sekolah penggerak dengan sekolah yang tidak penggerak. Terima kasih. Sudah mungkin di Pak Bulbar ya. Jadi mungkin yang kaitannya dengan itu sebetulnya itu. Jadi intinya kita melaksanakan proses. Dalam proses tersebut ya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal dari sana. Bagaimana kegiatan komunitas belajar, kemudian TNO, kemudian karya. Dan perbedaannya karena kami ada pendampingan. Jadi sama dengan ketika dulu IKM mandiri itu ya. Nah berarti kami itu sekarang IKM tidak mandiri gitu. Itu biasanya itu. Kalau kemarin IKM mandiri semuanya betul-betul mandiri. Nah kami kebetulan mendapatkan pendampingan dan berjalan. Itu ya Pak Turun. Dan kemudian besok setelah yang disampaikan oleh Pak Putriyono, setelah kami selesai program ini, ya berarti besok kami harus melakukan kegiatan-kegiatan itu secara mandiri, tidak ada pendampingan lagi, tapi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada saat proses menuju ke sekolah penggerak harus kita laksanakan. Tadi Bapak Ibu. Oke, ini dulu Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti Pak di sini untuk komunitas belajar, saya sudah sedikit banyak mempelajari di pendidikan guru penggerak. Tapi yang saya agak masih bingung tentang komite pembelajaran menggerak. Ya, jadi apa bedanya komunitas belajar dengan komite pembelajaran? Terus apakah komunitas belajar itu mikro, sedangkan makronya itu komite? Itu saya masih bingung, mohon penjelasannya bedanya komunitas belajar dengan komite pembelajaran. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih. Jadi kalau komite pembelajaran itu adalah merupakan sebuah kelompok ya, di sekolah tersebut yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 orang guru dan 1 pengawas. Nah ini berarti nanti sebagai penyambung lidah, Pak. Ya, penyambung lidah apa yang disampaikan oleh fasilitator ataupun oleh BPKP. Fasilitator BPKP menyampaikan kepada kami
komite pembelajaran tadi. Nah, kemudian dari komite pembelajaran itu meneruskan kepada komunitas belajar. Gitu. Dan nanti yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti PNU, kemudian Loka Karya itu hanya komunitas belajarnya. Jadi kepala sekolah, kemudian satu orang guru kelas 7, satu orang guru kelas 8 dan juga pengawas. Untuk pengawasnya juga ini nanti juga kalau misalkan Pak Dirman pensiun, dulu kan Pak Sarjono belum sempat ikut komunitas belajar. Kemudian Pak Arwanto, kemudian di sini ada pergantian pengawas Pak Sudirman. Besok ketika Pak Sudirman pensiun ya berarti nanti kita menunggu dari dinas siapa membuka komunitasnya. Jadi komunitas belajar itu, komite pembelajaran itu ya lebih kecil mikronya. Jadi yang makronya itu Bapak Ibu guru yang di komunitas belajar. Tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Pak Hakim, ini tidak Pak Tagih saja ya, tetapi ini untuk semua. Cuman kesempatan aja yang jadikan saya menyampaikan. Yang pertama berkaitan dengan komunitas belajar. Bagaimana seandainya nanti komunitas belajar ini kita perluas jaringannya. Jadi di sekolah Pak Hakim ada komunitas belajar sendiri. Nah, kita kan punya wilayah 4 rayon, subrayon ya kalau dulu ya. Nah, komunitas belajar ini ayo kita memperluas jaringan. Kenapa demikian? Karena ke depan Bapak Ibu, ke depan itu tidak ada lagi penyusunan soal bersama. Semua sekolah diharapkan bisa mandiri. Tetapi realitanya ada sekolah-sekolah yang katanya masih kesulitan. Nah, kesempatan ini sebenarnya komunitas belajar ini yang bisa kita manfaatkan bersama. Apalagi ada di wilayah kita sekolah penggerak. Sehingga saya berharap nanti kalau Bapak Ibu setuju, komunitas belajar ini tidak hanya di sekolah masing-masing. Karena kalau di sekolah masing-masing realitanya hari MPMP yang ketemu sedilo berarti hilang. Apa sih yang dibahas bingung? Nah, misalnya. Tetapi dengan adanya MGMP wilayah itu lumayanlah, paling tidak berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan syukur-syukur ke depannya mungkin tadi penyusunan modul bersama, penyusunan asesmen bersama, walaupun tidak saklek, berbagi praktik baik. Nah, berbagi praktik baik itu jangan hanya ngandalke pada saat refleksi di sekolah, karena realitanya refleksi di sekolah itu kadang-kadang ya juga tidak bisa maksimal. Kalau tempat saya itu malah refleksi sekolah itu lebih condong ngurusi kenakalan anak, ngurusi satu permasalahan yang lain. Nah, yang berbagi praktik baik ini kadang-kadang terus prosentasenya sangat kecil. Saya kok terus terpikir tadi penjelasannya Pak Hakim, ayo kita perluas jaringan sehingga ke depan nggak ada teman-teman bilang aku nggak bisa nyusun soal, aku nggak bisa bikin asesmen, tidak ada. Itu Pak Hakim, terima kasih untuk informasi dan untuk presentasi maupun materi untuk hari ini luar biasa. Untuk tangan ini buat Pak Hakim luar biasa. Dan kami akan belajar, walaupun kita bukan sekolah penggerak, tapi ayo kita berani bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Andi. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tanti, karena di Bu Tanti itu ada 17 guru penggerak.
di mana komunitas belajar tadi itu kan berkolaborasi, berkolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain, ya nanti bisa berbagi. Itu nanti di pokok baru itu ditindaklanjuti. Ini saya pikir juga yang sangat bagus sekali berkaitan dengan komunitas dan termasuk hasil PMO yang kedua. Waktu itu hasil PMO yang kedua itu juga dinas menghimbau untuk membentuk komunitas belajar di sesama guru sesama pelaksana program sekolah. Jadi nanti kali apa yang tidak disampaikan oleh Bu nanti bisa ditindaklanjuti di supervisor wilayah Pak ini. Oke, terima kasih Bu nanti. Sampai cekap. Oke, terima kasih. Silakan kepada Pak Tulbar untuk bisa berbagi. Nanti saya kirim link, nanti yang saya kirim linknya nanti lalu sampaikan dengan saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.